Wanita ini pergi ke tepi sungai untuk mencuci tangannya, tapi anehnya, tangannya berangsur-angsur menjadi transparan lagi. Kemudian kepalanya juga menghilang. Wanita itu tidak melihat siapapun di sekitar. Jadi dia menanggalkan semua pakaiannya dan perlahan berjalan ke sungai untuk mandi. Anjing yang berdiri di sebelahnya ketakutan, anjing itu menggonggong dengan keras dan lari. Pada saat ini, dua nelayan pergi ke tepi sungai untuk memancing. Mereka terkejut menemukan ada pusaran air di sungai yang terus menggelegak. Mereka mengira itu adalah ikan besar yang menggeliat di air. Jadi mereka dengan hati-hati berjalan ke tepi sungai. Kemudian mereka mulai casting, seperti yang diharapkan dengan keterampilan memancing mereka. Begitu dia menangkap sesuatu, lelaki tua itu sangat senang bahwa itu adalah ikan besar. Jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik pancing ke atas, tetapi bahkan dengan seluruh kekuatannya, ikan-ikan di dalam air masih tidak bergerak. Setelah berjuang sebentar, pancingnya patah menjadi dua. Orang tua itu juga jatuh ke air. Nelayan muda yang berdiri di sampingnya melihatnya. Hanya mengejek teknik memancing orang tua itu bermasalah. Tepat saat ini, orang tua itu baru saja keluar dari sungai dan melihat jejak kaki aneh di tepi sungai. Orang tua itu segera ketakutan, giginya terkatup rapat sehingga dia tidak bisa berbicara. Dalam situasi darurat, lelaki tua itu melambaikan tangannya ke nelayan muda itu. Nelayan muda yang melihat adegan ini juga ketakutan, tetapi yang lebih aneh adalah pakaian di sebelahnya terbang sendiri. Kemudian seseorang tanpa kepala berjalan langsung menuju kedua nelayan itu. Keduanya takut untuk saling berpelukan. Orang tanpa kepala itu menoleh untuk melihat mereka sebelum pergi. Orang lain di desa sedang melihat, penduduk desa ketakutan dengan adegan ini dan berteriak keras. Kemudian pria tanpa kepala itu pergi melalui hutan ke sebuah pertigaan, kebetulan menemukan sekelompok pengiring pengantin. Tetapi orang-orang ini tidak menganggap serius siapapun, ada beberapa pengendara di depan untuk membuka jalan. Terus berlari ke depan, menyebabkan banyak orang yang lewat terjatuh. Karena untuk memberi pelajaran kepada orang-orang ini, pria tanpa kepala itu berlari melewati genderang dan berjalan maju. Kemudian bahkan mencuri topi pengantin wanita. Mereka ketakutan setengah mati dengan adegan ini. Mereka semua berbalik dan melarikan diri. Pernikahan khusyuk seperti itu hancur. Ayah pengantin wanita adalah pemilik tanah yang kaya tetapi kejam di desa kecil ini. Setelah dia mendengar berita itu, dia sangat marah. Dia sama sekali tidak percaya pada hantu, jadi dia mengirim bawahannya untuk menyelidiki masalah ini. Bawahan pemilik tanah kaya kemudian pergi ke restoran terdekat. Sementara mereka berdiskusi tentang menangkap iblis perempuan, orang tanpa kepala juga dengan cerdik memasuki restoran ini. Mereka sangat penasaran ketika melihat wanita yang memakai topi bercadar. Kemudian mereka mulai mengejek. Aku kira ini pasti wanita jelek. Itu sebabnya dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Setelah itu, mereka maju ke depan ingin melepas cadarnya untuk melihat wajah asli wanita itu, tetapi tidak menyangka seni bela diri wanita ini sangat kuat. Hanya butuh beberapa pukulan untuk menjatuhkan orang-orang ini, lalu yang tanpa kepala melepas topinya. Salah satu dari mereka melihat adegan ini dan langsung pingsan. Sisanya juga terintimidasi oleh penampilan wanita tanpa kepala itu. Dan lari. Paman jahat, setelah mendengar berita ini, membawa sekelompok orang berlari. Dia menghentikan wanita tanpa kepala itu. Hahaha, kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Di daerah Jiangnan, mengacaukan pernikahan putriku, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Cepat, dapatkan dia kembali untukku. Tuan, dia tidak punya kepala. Orang-orang ini membuka ikat pinggang celana mereka, lalu memasukkan dompet mereka ke dalam keranjang di depan mereka. Yu Zanou hendak menoleh untuk melihat. Tidak diperbolehkan untuk berbalik, duduk. Cuman melihat seorang pria bertopeng keluar, melihat semua orang sepertinya tidak takut. Dia segera menyebut dirinya perampok terkenal Zhang Mazi, semua orang sedikit takut. Cuman melihat Zhang Mazi terus-menerus memasukkan uang ke dalam sakunya, lalu perlahan mendekati tandu. Menarik kerudung pengantin wanita, matanya bertemu dengan mata yang sangat indah. Bahkan jika itu hanya sekilas, ia memiliki pesona yang mematikan. Zhang Mazi langsung tergila-gila. Dia meraih kaki kecil Jiuer, tetapi Jiuer tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir bahwa alih-alih membiarkan lidah itu mempermalukan, itu lebih baik daripada menikahi pria di depannya ini. Dia lebih baik dari lidah itu dalam segala hal.
Senyum Jiuer membuat pria itu menggigil, dia menjadi sedikit tidak sabar. Dia segera mengeluarkan pistol dan mengancam Jiuer. Turun dari tandu. Untuk pergi. Mau ke sawah itu. Jiuer dengan santai keluar dari tandu dan berjalan menuju sawah, hanya untuk berbalik sebelum pergi. Melirik Yu Zanao, keempat mata mereka bertemu. Tatapan satu kali ini cukup membuat Yu Zanao jatuh cinta. Saat melihat Jiuer hendak menghilang dari ladang jagung, Yu Zanao sedikit enggan, hingga Jiuer menoleh lagi. Matanya dipenuhi dengan kekecewaan dan penghinaan. Jantung Yu Zanao berdetak kencang. Dia berteriak keras dan mendorong perampok itu ke bawah, orang-orang lainnya juga mencoba mendorong perampok itu. Sambil membawa celananya, dia meninju dan menendang perampok itu. Setelah itu, mereka melepas topeng orang itu, tidak ada Zhang Mazi sama sekali. Ini hanya Zhang Mazi palsu. Wajah Jiuer tidak berubah sama sekali, mengangkat kakinya dan berjalan melewati pencuri palsu itu. Sepertinya semua tidak ada di matanya, hanya Yu Zanao yang meliriknya. Dari awal sampai sekarang, Yu Zanao hanya melihat Jiuer 2 kali, tetapi terpesona sampai gila. Jiuer, setelah duduk di tandu, terus menatap Yu Zanao, sampai tirai jatuh. Dia hanya berhenti menatap kosong ke arah Jiuer. Tidak yakin apakah itu disengaja atau tidak, Jiuer menunjukkan setengah dari kakinya di tandu. Yu Zanao segera meraih kakinya dan mendorongnya ke dalam, tetapi panas hangat yang ditransmisikan mencegahnya menyentuhnya. Menunggu sampai Yu Zanao berdiri dan mendapati semua orang menatapnya dan tertawa. Kafilah itu kemudian terus pergi, tetapi selama itu mereka semua diam. Mata mereka dipenuhi dengan botol anggur, seorang nyonya besar mengambil tangan Jiuer dan membawanya ke dalam ruangan. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Yu Zanao dengan sedih pergi, tetapi tampaknya keduanya cocok secara spiritual, mereka menoleh untuk saling memandang. Meski sama-sama memiliki perasaan satu sama lain, selendang merah yang menutupi wajah dan tebalnya dinding bumi telah memadamkan semua hasrat mereka. Malam tiba, Jiuer duduk meringkuk di sudut tempat tidur, memegang pisau tajam dan gemetar. Bulan telah terbit dan menyinari segala sesuatu di sekitarnya. Semua orang di rumah tertidur. Hanya orang tertua dalam keluarga adalah Luohan berwajah sedih yang merokok.